Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, ngebakar lemak lagi apa? Itu tadi yang kamu bilang olahraga, Franky. Olahraga ya? Olahraga tuh ngebakar lemak. Nggak ngeluarin cairan, air, sekaligus juga ngebakar lemak. Iya. Nah, sekarang olahraganya olahraga apa? Cuman orang suka salah. Olahraganya olahraga kardio, lari, jogging. Lari, jogging. Itu mah kardio, Stamina. untuk jantung. Oh, oke. Nah, yang namanya ngebakar lemak itu olahraganya harus olahraga beban, Franky. Sepedahan, Dok? Itu kardio atau kardio juga? Nih yang namanya beban tuh barbel. Kalau yang barbel tuh cepet kurangin Ya, lemaknya. saya pakai itu yang di rumah saya yang... Ya, yang akhirnya ngegedein otot. Dok, kita nih podcast masih suasananya masih suasana kedatangan paus nih, Dok. Ya. Dokter lihat nggak dia punya pengawal pribadinya tuh bule-bule gitu kan? Iya. Ada satu yang menurut saya tuh badannya nggak proporsional buat seorang pengawal. Kenapa? Gendut. Walaupun bule-bule kan biasa kan badannya kan gede, itu karena memang bawaannya kali, Dok ya. Gizi bagus, tulang gede. Tapi itu gendut. Ya. Perutnya buncit. Kalau kita, Kalau gendut nggak apa-apa, perutnya buncit tuh masalah. Nah, iya. Gendut sama gemuk beda, Dok. Kalau buat saya kalau gemuk tuh oke lah. Banyak pejabat kita juga dari TNI yang badannya sterek tapi itu nggak gendut gitu kan. Ini gendut. Jadi kalau kita kalau orang Indonesia cuma bawa satu bola basket doang di perut, dia bawa satu itu buat latihan yoga tuh, yang gede banget gitu kan. Nah, yang saya mau nanyain sama dokter, kenapa orang Indonesia kebanyakan kalau diet gagal? Tahu nggak jawabannya, Dok? Nggak tahu. Jawaban versi saya nih, Dok. Karena mereka punya niat itu bertekad bulat. Bukan bertekad langsing. Coba kalau dia bertekad langsing, ya kurus. Nah, tapi kalau jawaban saya nih, kalau jawaban dokter, kalau misalkan kita diet ini, Dok, kita ngukur kan ada masa berat ya, Dok ya? Ya. Saya kurang gitu paham. Nanti mungkin dokter bisa jelasin ke saya. Bentuk tubuh itu namanya habitus. Habitus. Ya, habitus itu bisa kurus, normal, sama gemuk. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang kira-kira kalau misalnya kamu lihat penampilan kamu gini, kamu itu termasuk normal, kurus, apa gemuk? Nah, itu. Tergantung tahunnya, Dok. Tahun-tahun. Waktu SD saya kecil banget sampai SMP. Waktu SMA saya cungkring sampai kuliah. Setelah sampai kerja juga masih cungkring. Tapi gara-gara kemarin COVID, nggak banyak aktivitas, tahu-tahu badan nggak bisa dikontrol, agak melebar nih. Bukan melebar sih, agak boleh dibilang yang nggak cungkring banget. Saya tinggi sekitar 170-an, saya nggak tahu 170 lebih berapanya. Dulu berat badan saya sekitar paling 67, 68. Sekarang ini udah sekitar 75, 76. Bahkan sempat waktu COVID itu 78, 79. Dan itu buat saya nggak enak. Ya. Badan ini jadi nggak lincah aja sih kalau menurut saya gitu. Nah, itu gimana, Dok? Ya gini ya, ini saya nggak mau ngomong yang ilmiah, tapi yang paling praktis buat masyarakat aja ya. Ini kamu 170. Iya. Ya. Nah, Kurangin 110. Jadi 60. 60 di korting 10%. Ya Kurang 54 60. dong. Ya segitu. Harusnya berat badan apa? Yang ideal. Yang idealnya. Berarti betul, saya kan Udah gemuk. kegemukan nih. Ya kan? Itu cara yang paling gampang buat awam. Nah, kalau mau cara yang lebih detail, ya pergilah ke fitness atau ke dokter gizi. Nanti diukur tuh. Nah, orang yang normal itu sebenarnya adalah yang banyak itu mestinya ototnya. Tapi orang yang nggak normal yang banyak lemaknya. Yang makin nggak banyak lagi, ya makin nggak normal lagi. Dokter tahu banyak apanya, Dok? Banyak apanya? Banyak dosanya, Dok. Nah itu, tetapi masalahnya lemak di antara lemak itu lemak yang paling bahaya lemak perut, Franky.
Iya sih. Kekumpul di tengah, Dok. Nah, tapi gini, kumpulan di tengah itu, kumpulan lemak itu, laki dan perempuan beda. Kalau laki ngumpulnya di perut, Oke. kalau perempuan di pinggul, Frankie. Ke samping dia. Iya, tapi di bawah, bukan di perutnya. Tunggu. Di panggul, panggul dan paha. Dada kan, Dok? Hah? Habis dada turun ke pinggang. Hmm. Pinggang ini Ya, situ panggul ya. melebar, ha. Jadi kalau laki-laki pinggang ini yang keisi rada agak atas Ke berarti ya depan. perutnya, depan ya. Ah, Nah, oke. kalau perempuan di samping. Makanya saya bilang bawa bola basket gitu ya. Kalau perempuan agak ke samping, Iya, melebar ya. iya. Oh gitu. Biasanya, nah sekarang ini masalahnya sebenarnya bukan soal bentuknya, Frankie. Bukan soal bentuk, tetapi soal bahwa itu kaitannya dengan penyakit. Makin banyak lemaknya, terutama lemak-lemak yang tadi yang saya sebut itu, makin banyak penyakitnya. Resiko umurnya makin pendek, itulah masalahnya itu, Frankie. Oh gitu. Nah makanya sedemikian rupa sehingga kalau namanya waktu saya dulu sekolah di Jepang, yang namanya di perusahaan-perusahaan itu wajib setiap kan yang kerja kan kebanyakan laki kan, perempuan di rumah. Iya. Yang laki itu selalu diukur lingkar pinggangnya, Frankie. Kalau lingkar pinggangnya lebih dari 90 senti, 90 itu berapa inci tuh, Dok? waduh, Tunggu, kita hitung dulu. 90 kira-kira 36, Dok. Ya. Kan 30 tahu 30%. saya nggak biasa hitungan itu. Tapi 90 senti itu dianggap gemuk. Nah, apa maknanya? Kalau orang itu bekerja di perusahaan itu, orang ini bisa ngabisin uang kesehatan. Nah, bisa bangkrut dia perusahaannya. Nah, tadi saya tanya sama dokter, kita convert ke inci. Kenapa? Kan celana selalu dipakainya inci. Oh, Jadi kalau kita itu ukuran dokter tadi bilang 90, arti kita pakai celana lebih nomor 36 lebih, ya gemuk bener. Nah, gitu, Dok. nah gitu. Nah, tetapi biasanya gini, ya, jadi seperti itu. Nah, kalau perempuan itu 80 patokannya. Lebih kecil lagi. Sebenarnya lebih kecil pinggangnya. Oh ya, pinggang sih yang diukur ya. Iya, pinggang. Nah, kalau panggul nggak diukur. Nah, kalau laki-laki seperti itu. Nah, biasanya apa yang mereka lakukan kalau ada pegawai yang lingkar pinggangnya lebih dari 90, itu sama dia disuruh lari, Lari ya. olahraga atau apapun sampai dia normal kembali. Karena itu resiko akan menghabiskan uang perusahaan itu besar. Resikonya apa? Orang yang gendut di perut, laki-laki, resiko kena stroke, kena jantung, dan kencing manis itu lebih tinggi, Frank. Jadi lari ke situ. Sedangkan penyakit-penyakit itu ada penyakit yang kronis, yang kalau berobat ngabisin duit banyak gitu loh. Jadi rugi perusahaan. Awet ya kalau udah punya penyakit gituan ya. Iya. Nah, Jadi larinya ke sana sebenarnya. jadi batasan di Jepang nih, Dok ya. Di Jepang. Kita Tapi, bicara 36, celana nomor 36 masih muat, artinya boleh dibilang resikonya masih kecil. ya. Tapi begitu nomor 36 celana kita nggak muat, lari deh loh, gitu ya. Nah, tetapi ada yang menarik. Anak saya tuh sekolah di Canisius. Anak saya laki. Nah, di sana diterapkan tuh, Frankie. Anak yang gemuk-gemuk sebelum mulai pelajaran sekolah disuruh keliling lapangan lari, Frankie. Ya di dalam kan ada lapangan bola ya. Lapangan bola. Disuruh lari. Jadi ya kalau kita tahu anak kita sehat apa enggak, disuruh lari apa enggak, Frankie? Enggak, tapi itu maksudnya bagus ya, karena secara kesehatan ya itu memang seperti itu gitu loh. Nah, cuman kebanyakan masalahnya begini. Orang kan banyak sekali kalau saya perhatiin ya, kan kita tuh hidup tuh ya udah cukup lama ya. Lihat sekarang ini kalau namanya di mall-mall segala macam, itu orang yang gemuk itu lebih banyak, Frankie, daripada dulu. Meningkat kalau menurut saya ya. Ya kadang-kadang kan gini, ada cara berpikir orang beda nih, Dok. Orang ngelihatnya kalau gemuk tuh berarti sudah sukses, makmur, gitu kan. Tapi kalau saya perhatikan juga kalau di luar negeri, apalagi di Amerika, Dok ya. Di Amerika itu kan saya ya lumayan agak sering ke sana. Itu masyarakat di sana kalau orang-orang yang gemuk, boleh bilang overweight, gede-gede itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip tidak punya waktu buat olahraga. Selalu habis waktunya untuk bekerja gitu, Dok. Nah, jadi itu ternyata nggak bagus, Dok ya. Iya. Tapi begini, kalau yang barangkali yang berbeda dengan pandangan orang, orang kadang-kadang menganggap kalau gemuk itu berarti makmur. Iya, kayak Nah, makmur.
Padahal kenyataannya, Frankie, orang yang gemuk-gemuk itu, yang gendut-gendut itu, banyak orang yang sosial ekonominya rendah. Nah sekarang pertanyaannya kenapa kok bisa gemuk? Pertama dok ya, faktor resiko, bukan faktor resiko, faktor keturunan kali dok. Ada nggak tuh? Mungkin keturunan satu. Yang kedua dia malas bergerak. Bisa ya, bisa enggak. Nah, 50-50 ya. Makanannya dok, banyak lemak. Banyak karbo, Frankie. Oh banyak karbo, bukan banyak lemak ya? Karbo itu yang bikin gendut, Frankie. Saya pikir. Nah, masalahnya kalau orang-orang yang udah have, itu makanannya steak. Iya. Makannya steak salmon lah, steak daging lah. Udah dok, Nah, jangan kalau yang masalah steak jangan terlalu panjang diterusin dok. Masih lama kita podcast ya. Nah, soalnya kalau yang rendah-rendah itu makan nasi. Pernah lihat nggak sih orang, saya juga sama dulu, Frankie, karena kan berasal dari sosial ekonomi rendah dulu. Kalau namanya makan, waktu remaja dulu, itu nasi setumpuk, itu kayak gunung gitu, baru sayur di sekitar gitu. Nasinya menggunung, Frankie. Iya. Kan kadang-kadang sampai suka dibilang begini, lo makan kayak tukang beca lo. Nah ngomong gitu, bukan kita menghina tukang beca, tapi kalau biasanya tuh makan nasinya itu yang banyak. Iya, enggak, itu cuma ungkapan doang tuh. Jadi memang buat lucu-lucuan sih. Nah iya itu, karbonya yang kebanyakan. Nah, justru itu, saya tuh, ya makanya di Indonesia kan bilangnya makan nasi sama apa gitu kan ya. Artinya yang dominannya kan nasi, sama lauknya yang lain. Kalau kita kan mestinya makan apa sama nasi. Makan ayam sama nasi gitu kan ya. Nah ada satu menarik, Frankie. Waktu saya tingkat 3, tahun 83 tuh. 83 saya baru masuk tuh. Ya. Tingkat 3, kan kita kersos, biasa kerja sosial kan mahasiswa. Pergi ke daerah Ciamis. Ciamis yang deket Tasikmalaya situ. Ya, Ciamis sana. Itu kan karena masyarakatnya itu kita bikin penelitian macam malaria banyak masih di situ. Kurang gizi banyak. Kita periksa gizinya dan segala macam. Apa segala macam. Terus kita mesti anamnesis dong. Tanya-tanya. Nah, masalahnya di masyarakat di situ tuh tidak bisa bahasa Indonesia, Frankie. Iya, bahasanya Sunda. Ya bahasa Sunda, dok. Nah, bahasa Sunda kan kita ya, sebelum ke sana kita dibekali itu dengan kamus Sunda praktis. Nyari Sunda gitu ya. Tanya gitu. Habis sekali waktu kita nanya nih, saya kan bikin survei tentang soal pola makan. Iya. Nanya-nanya situ. Bu, makannya apa, Bu? Biasa, dokter, katanya. Apa itu? Menu CU. Nah, apa tuh? Menu CU? Apaan tuh? Kita nggak pernah tahu menu CU. Apa itu, Bu? Menu CU? Cengek uyah, katanya. Jadi nasi anget, dikasih garam. Cengek uyah sama ya? Cengek itu cabai. Cengek itu cabai rawit, dok. Iya. Nah, ini makannya nafsu jadinya. Nasinya segobok makannya begitu. Iya, tapi di bahasa Sunda itu makan ada 2 tingkatan cara ngomongnya, dok. Kalau yang halus itu kita ngomongnya tuang. Nah, kalau yang kasar ya dahar, gitu, yang lebih kasaran. Nah, jadi dokter nanti pelajarin tuh. Terus tapi maksudnya ya pada umumnya kan kalau ya seperti itu, saya juga begitu. Jadi dulu, cengek uyah tuh cengeknya tuh rawitnya tuh supaya untuk menstimulasi orang makan banyak gitu ya. Bikin orang nafsu itu ya. Ya, tapi yang banyaknya nasinya, Frankie. Iya kan? Uyahnya sedikit-sedikit aja. Kasih CU. Ya, itu boleh tuh, dok. Enggak, tapi maksudnya saya gini loh. Kalau kita bilang misalnya obes orang Indonesia sama orang Amerika beda jauh, Frankie. Di sini yang namanya kita obes-obes paling 120 ya, 150. Di sana bisa 300, bisa 500, Frankie. Betul. Ngangkatnya pakai forklift, dok. Kadang-kadang ada juga cerita kan berapa kali begitu mereka mau dijemput di rumah karena sakit, begitu ambulan nggak bisa keluar ya dari pintu, dijebol pintunya, Frankie. Nah, untungnya apa? Di sana, dok, itu dinding, itu bukan tembok bata. Kebanyakan mereka tuh temboknya pakai. Dokter ingat nggak film kartun? Film kartun kalau dia lagi ketakutan dia nabrak tembok, temboknya bolong. Oh iya. Dulu saya waktu kecil saya berpikir gimana tembok bisa bolong ditabrak. Ternyata kalau di sana itu bukannya tembok, tapi itu apa sih namanya? Triplek. Bukan triplek, apa sih yang kayak buat langit-langit itu apa sih? Oh, asbes. Ya kalau dulu kan asbes, sekarang tuh gypsum. Jadi gypsum itu tengahnya tuh rangka-rangka kayu. Pakai gypsum. Jadi kalau ketabrak ya mungkin bisa bolong tuh. Gitu. Nah, jadi memang
nggak bisa sampai dibawa pakai lewat pintu dok ya. Tapi buat kita nih dokter, kalau ketemu pasien yang gemuk begitu, sengsara Frankie. Itu kalau cari pembuluh darah, itu seperti nyari jarum di antara setumpukan jerami, Frankie, susahnya setengah mati. Itu derita dokter tuh ya, nyari pembuluh darah. Susah lah masalahnya. Terus yang satu lagi yang sengsara siapa? Nyamuk, Frankie. Nyamuk kan melihat orang itu kan dia nggak ngebaca pembuluh darah kan. Buat dia di matanya itu pakai infrared kan dia. Kelihatan tuh ada pembuluh darah. Nah kalau ini di dalam banget gitu, ininya pun tusukannya kagak nyampe, Frankie. Makanya dia nyari saya tuh nyamuk. Kulit saya mungkin kali tipis nih, jadi selalu digigitin. Ya soalnya buat dia terang benderang gitu. Benderang nih kayaknya asik. Ada jalanan ya kelihatan itu. Oke, jadi si pembuluh darah pun sampai susah dicari sama karena dokter. Karena tenggelam di balik lemak. Lemaknya tebal terus tenggelam di situ. Nah, saya tuh punya satu pengalaman yang menarik, Frankie. One day saya tuh dipanggil ke satu rumah sakit di daerah Depok. Ada orang katanya minta diformalin, Frankie. Meninggal di ICU. Oh, nah, saya pikir orang hidup minta diformalin. Saya agak shock juga dari orang meninggal minta diformalin di ICU. Nah, kalau buat saya ke formalin di ICU nggak ada masalah karena formalin saya nggak perih kan. Iya. Jadi saya masuk situ, begitu lihat kaget setengah mati. Perempuan, gede banget, beratnya 250 kilo, Frankie. 250 kilo? Ya, gede banget. Tinggi lagi orangnya. Ya, jadi tinggi, perutnya aja tinggi, Frankie. Jadi tinggi banget. Terus bagaimana caranya saya? Biasanya kan kalau saya berdiri begitu, ranjang di bawah, saya bisa kerjain gitu. Ya. Nggak bisa, Frankie. Saya mesti cari urat darah kan yang ada di paha. Saya sampai naik ke atas ranjang, Frankie. Lepas sepatu, naik ke atas ranjang, jadi saya nganggangin dia gitu. Buka di daerah paha sini. Masih ketemu? Frankie tahu nggak? Pahanya dia 2 kali lipat tebalannya perut kamu. Saya kebayangnya gini dok, kalau perempuan yang rada gemuk biasanya paha saya 2 dirapetin 1 sama paha dia 1 sama. Mungkin ini paha saya 4 kali dok ya dirapetin. 2 kali badan kamu, lingkaran badan kamu. Nah, ini saya punya pahanya dia 2 kali lingkar badan saya. Buset. Gede banget. Nah udah gitu udah saya bingung. Walaupun saya punya patokan pembuluh darah dari sebelah sini. Saya buka. Biasanya buka paling 2 cm, Frankie. Saya buka terpaksa sampai 10 cm. Udah gitu cari pembuluh darah terus ke dalam. Walaupun lokasinya udah pas. Terus. Tahu nggak? Tangan saya masuk sampai hampir nyaris sampai ke siku, Frankie. Waduh. Baru ketemu. Nembus lemak tuh dok ya? Oh nembus. Tapi tangan saya masuk semua, Frankie. Akhirnya untung ketemu. Ya berhasil juga diformalin ya kan kita kalau enggak terus saya bingung. Dan biasanya kalau saya masukin formalin paling kan 2 liter, 3 liter. Ini sampai 15 liter, Frankie. Supaya bisa menjangkau ke seluruh tubuhnya dia. Ya tapi kebayang nggak? Ya seperti itu. Nah sekarang kalau itu misalnya dia gawat, kolaps misalnya, datang ke UGD, dan dokter UGD-nya panik loh, Frankie. Yang kebayang tadi mau infus mah susah tuh. Itu dok yang tadi dokter bilang. Tadi dokter kan kebayang tuh nyari pembuluh darah. Yang saya berpikir ada satu tenaga medis di sana dok. Biasanya kan kalau orang masuk ke rumah sakit itu pindah-pindahin dari tempat tidur ini ke tempat tidur itu. Dia mana bisa sendiri ya? Nggak bisa. Itu akhirnya dipindahin 6 orang lagi. Nah tuh itu dia. 6 orang. 6 orang pindahinnya. 250 gitu masih 40 kilo dok. Nah udah gitu juga pas begitu dia meninggal mau mandiin juga susah, Frankie. Ayo cuma dilap-lap doang. Nah jadi artinya ya buat dia sendiri susah, buat orang lain juga susah. Bahkan sampai udah meninggal pun susah, Frankie. Ya jadi artinya di sini suatu kita punya pendapat bahwa orang gemuk itu makmur, orang gemuk itu bagus. Justru itu suatu anggapan yang salah dok ya? Iya. Tapi kurus banget juga nggak bagus kan dok ya? Ya kurus banget juga nggak bagus. Jadi ada something lah gitu. Ya, jadi yang harus bagus ya normal yang lah. ideal.
Tapi yang paling penting kalau orang misalnya kelihatannya gede, yang gedenya itu mestinya ototnya, bukan lemaknya. Nah, makanya biasa kalau kamu ke fitness atau pergi ke dokter olahraga, nah mereka tuh ngukur tuh. Diukur kita punya lemak berapa persen atau berapa gram, ototnya berapa gram gitu loh. Kayak gitu-gitu lah. Dan komposisi itulah yang harus benar. Makanya sejak dokter Jaya bilang saya punya alat-alat tuh dipakai, saya pakai lagi tuh dok, alat-alat olahraga di rumah tuh. Ya mudah-mudahan nggak hangat-hangat tai ayam, Frank. Nggak, nanti saya minta dokter Jaya temenin saya kalau lagi main di rumah dok. Jadi saya Soalnya pakai, kalau rajin sih di awal rajin, Frank. saya pakai alat yang ini, ntar dokter yang sebelahnya gitu kan. Gitu. Jadi ada temennya enak dok. Ya. Oke, jadi di sini kita tetap harus jaga berat ideal kayak tadi. Ya. Gampangnya kayak tadi dokter ya, nggak usah repot-repot. Tinggi badan, potong 110, potong lagi 10% dari sisanya, itu berat yang ideal. Iya, kalau udah lebih gitu ya berarti be careful. Nah, sebenarnya kalau ngatur berat badan yang paling gampang adalah ya diatur lah yang masuk sama yang keluar kalorinya. Kalau yang masuknya sedikit, ya keluar sedikit. Kalau masuk banyak, ya keluarnya harus lebih banyak lagi. Artinya apa? Olahraga. Ya. Yang masuk makanan. Nah, dok, dokter kan pernah ngomong, berat badan kita nih 70%-nya tuh air. Air. Jadi di sini yang dokter maksud tadi ngurangin air dalam badan kita. Sebenarnya yang mesti dikurangin lemaknya, Frank. Oh, bukan airnya ya. Kalau airnya dikurangin sampai kurang, yang rusak ginjal. Nah, itu dia, dok. Berarti kan salah lagi, dok. Nah, cara saya berpikir maupun orang-orang yang awam nih, dok ya, bahwa makin banyak keringat itu kan memang badan menjadi lebih cepat kurus ya, dok ya. Ya. Tapi bukan lemak itu yang dikeluarin, Ya, dok. tapi itu juga jadi akal-akalan, Frank. Biasanya begini ya. Kalau orang yang udah kadung gemuk, Ya. seringkali mereka mau kurus dengan cepat. Misalnya contoh, ada beberapa kondisi yang dia mau kurus cepat. Kapan? Kalau dia mau kawin, Frank. Wah, dokter pikirnya kawin. Loh, iya, benar serius. Coba kamu tanya orang yang mau kawin. Mau kawin sebulan lagi gitu. Wah, badan gua nggak bisa nih. Pakai baju kan fitting dulu kan. Wah, gendut begini gua mesti kurus. Wah, 1 bulan Frankie mau dikurusin. Itu satu, mau kawin. Yang kedua mau reuni, Frankie. Dokter ketularan saya, dok. Apa? Mikirnya loncat. Tadi kan kita ngomong olahraga, dok. Saya berpikir kapan mau kurus? Waktu mau timbang berat badan. Olahraga. Loh, enggak, tapi maksudnya saya kadang-kadang orang tuh kagak ini peristiwa nggak fair. Dia nggak mungkin badannya lama bertahun-tahun sampai gemuk. Tapi begitu mau kurusin mau cepet-cepet gitu loh. Iya dong. Iya. Nah, cepet-cepet apa? Ya kondisi di mana dia mau ketemu orang. Tadi dokter bilang apa? Mau kawin. Kawin. Artinya di situ ada kekhawatiran performance-nya nggak bagus gitu ya. Pakai bajunya nih kan biasanya fitting kan beberapa bulan sebelumnya fitting. Terus yang bagian itu Iya. Bu, kurusin dikit dong, Bu. Ininya nggak bagus nih jatuhnya nih pakaian pengantinnya gitu loh. Baru kurusin. Yang kedua itu kalau mau kawin tadi, mau reuni, Frankie. Reuni SMA kita nih udah pada jadi 60-an, 50-an. Mau ketemu bekas mantan pacar gua. Dulu kan gua langsing, sekarang jadi gitu. Loh, itu mati-matian, Frankie. Dulu langsing, sekarang langsung, dok. Nah. Kan malu dong, dulu kan ke primadona katanya balik-balik. Oh, ini buat cewek. Kalau cowok juga sama lah, kalau udah gendut. Nggak tahu juga sih saya kalau reuni datang apa adanya, orang nggak pernah mikirin yang lain jenisnya. Iya, kamu nggak punya tembakan sih waktu SMA. Nggak kepikiran, dok. Nah, nggak, kalau kayak gitu dia maunya cepat. Nah, yang jadi masalah tuh tadi kembali ke kamu bilang 70% itu. Apa? Air. Dia udah seperti itu, dia pergi ke klinik atau ke orang, kemudian dikasih tablet, Frankie. Tahu nggak tablet apa yang dikasih? Nah, ini saya bilang ini adalah cara instan yang berbahaya. Tablet urus-urus, dok. Bikinin satu, tablet urus-urus. Tapi yang sebenarnya yang diarahin tuh air, Frankie. Dikasih obat yang bisa bikin kencing banyak, Frankie. Iya tuh ada tuh, saya tahu tuh tempo hari waktu ngurusin anak supaya kencing banyak. Kencing banyak itu obat itu namanya obat diuretik. Ada obat yang memang fungsinya ngebuangin air. Misalnya orang yang di dalam parunya banyak air, orang gagal jantung, itu airnya pada numpukan. Itu memang sengaja dipaksa untuk keluar. Tapi kalau orang buat ngurusin badan pakai begituan, ginjalnya bisa rusak, Frankie. Walaupun 1-2 kali doang, dok. Nah, itu cepet turunnya, Frankie. Kan kamu bilang 70%. Iya, kalau dikuras saja air 20%, hitung aja berat badan turun berapa kilo.
Tapi ginjalnya rusak lagi. Jadi efek daripada penurunan berat badan yang kita paksa Secara cepat. Dalam waktu singkat. ada organ badan kita yang ikut terpengaruh. Bisa Iya. jadi rusak, Dok ya. Nah, itu namanya kurus, berat badan kurus, tetapi fake, Nah, bohong-bohongan, itu pakai Kurus. obat kan, Dok ya? obat. Nah, sekarang kan ada dua ini lagi, Dok. Nah, ini saya tahu nih, Dok. Karena tadi dokter mancing saya di olahraga, kan biasanya untuk itu pakai sauna, Dok. Iya, Di steam tuh. Kan supaya cepat turunnya. Kedua, dokter pernah lihat nggak kalau orang lari tuh dia bebet pakai yang istilahnya pakai semacam kayak jas hujan tuh, katanya supaya keluar keringatnya banyak. itu dia sama, Frankie. Itu sama. Kalau keluar air banyak, kemudian kamu nggak minum cukup, yang terjadi ginjalnya yang menjerit, Frankie. Oh, jadi Bahaya. itu bukan metode yang bagus buat. Iya, tapi hasilnya nyata. Seberapa banyak yang keluar di lewat kencing ataupun keringat, segitulah yang akan turun berat badannya. Tapi badan kita kan seluruh metabolisme kita perlu air. Kita nggak boleh kurang air. Jadi membuang air yang sebenarnya normal di badan kita sehingga jadi kekurangan air itu bahaya. Oke, jadi nggak boleh tuh, Dok ya, model kayak Nggak gitu. boleh. Tapi Karena- masalahnya ada beberapa orang dokter termasuk ya yang memang sengaja dia dokter bilang dokter buat ahli menguruskan berat badan yang dikasih obat begituan lagi dengan sengaja walaupun tahu itu bahaya. Tapi itu kan jadi dokter yang manjur atau jadi klinik yang manjur. Wah, kalau ke situ ke klinik itu cepatlah turun berat badan. Lah iyalah kalau air dikurangin 10 kilo 10 liter, kuranglah 10 kilo berat badannya, Frankie. Padahal targetnya kalau kita mau kurus yang kita kurangin lemaknya tadi dokter Ya, bilang. iya, lemaknya lah. Wah. Nah, itu makanya sekarang kan Sekarang saya bilang mau kan tahu tidak tuh, fair Dok. nih. Iya. Tidak fairnya kok nambahin berat badan yang bertahun-tahun mau kurusin secepat-cepatnya pada bisa, Frankie. Ya karena ya kalau ngurusin bertahun-tahun lagi ya repot ya, Dok. Ya kecuali kemerdekaan, Frankie. Dalam Oh. waktu yang Mukadimah sesingkat-singkatnya. kita punya mukadimah kemerdekaan ya. Nah, itu satu. Yang kedua tadi kamu disebut apa? Minum obat urus-urus. Ya. Urus-urus juga sama. Makanan nggak sempat diserap langsung keluar. Ya memang dengan cara seperti itu tidak ada penyerapan. Tapi itu kan mengganggu. Kan kamu perlu gizi sebenarnya. Nah, jadi itu. Ada satu lagi, Frankie, yang berbahaya. Tadi ya, minum obat diuretik. Yang kedua, minum obat urus-urus. Ada orang yang memang bikin obat urus-urus begitu. Yang ketiga, itu pernah tahu nggak ada orang yang namanya bulimia? Bulimia tahu. Ini saya lagi tahu nih, karena saya pernah baca itu beberapa artis-artis Hollywood, orang-orang ngetop, bahkan almarhum Lady Di itu dia melakukan bulimia. Nah, Lady Di itu mantan istrinya Pangeran Charles yang sekarang jadi King Charles ya. Saya baca di satu artikel beliau itu melakukan bulimia. Nah, tapi penjelasannya biarin dokter yang tahu. Enggak, kamu pernah kebayang nggak? Pernah nyari nggak? Tanya orang apa bulimia itu apa? Oke, bulimia menurut versi yang saya baca, Dok ya. Dia makannya normal, banyak segala macam. Tapi abis gitu dimuntahin lagi dia keluar. Tapi yang saya lagi mikir muntahin itu dengan cara apa ya? Dicodok, masuk ke WC, muntah lah. Oh gitu. Minta. Atau ada juga mereka pakai sejenis kayak sirup. Sirup yang bisa bikin mual. Mual keluar lagi semua. Berarti dia nggak sayang sama piaraan tuh, Dok? Enggak, tapi dengan cara seperti itu memang itu kan cara yang tidak normal. Dia nggak kayak saya, Dok. Saya tuh rela nggak makan nggak apa-apa. Yang penting piaraan saya, cacing-cacing saya di perut tuh makan. Gitu. Jadi itu kan yang ini. Nah, ada satu lagi yang lebih bahaya lagi, Frankie. Dia mengkonsumsi bahan-bahan itu yang membuat dia tidak nafsu makan, Frankie. Apa? Narkoba, Frankie. Narkoba tuh bisa bikin nggak nafsu makan. Bukannya tambah nafsu makan narkoba, Dok? Kalau golongan itu amfetamin, metamfetamin tuh membuat orang tidak suka nggak nafsu makan. Beberapa artis artis ataupun salon itu dia bilang, wah ini buat ngurangin berat badan. Orang yang berat badan tiba-tiba jadi kurus. Yang dikasih narkoba, Frankie. Tapi narkoba bukan buat efek narkobanya, tetapi buat efek anoreksianya.
Jadi nggak nafsu makan. Kalau narkoba yang mirip-mirip nama orang Cina, dokter tahu? Aku tahu. Bukan cimeng. Oh, cimeng. Cimeng itu ganja. Iya kayak kan. Ganja, gadis dari Tapi nggak ada komengnya dok. Komeng ada ya? Ada. Ada cimeng tapi komeng bukan komeng yang pelawak. Maksud saya cimeng itu kan istilah buat ganja. Tapi katanya cimeng itu untuk nafsuin makan tuh dok. Benar nggak dok? Bahkan ada satu promosi dari satu restoran masakan Melayu lah ya. Itu katanya ada sambalnya pakai ganja katanya. Promosi saya sendiri nggak tahu itu benar apa enggak gitu. Tapi itu memang enak, Frankie. Ya tapi itu itu boleh benar. kepala ikan, Frankie. Dikasih begitu. Gitu, dikasih nasi sedikit gitu. Tapi orang jadi nafsu banget. Dokter- Yang dimakan bukan kepala ikan ya, terutama tuh kuahnya. Ada ganjanya, Frankie. Oh, tapi benar tuh bikin nafsu makan dok ya? Kalau Iya, ganja. iya, yang saya tahu bikin ketagihan, Frankie. Ketagihan. enak memang. Jadi kuncinya bukan nafsu makan itu, tapi zat adiktifnya yang bikin kita tambah pengen makan Iya. itu dok. Ya? Tapi kalau metafetamin, sabu sama ekstasi itu bikin nggak nafsu makan, Frankie. Kalau masalah kepala ikan, dokter makan sama saya aman dok. Nggak bersaing dok. Saya nggak suka kepala ikan. Hah? Dia Kepala ikan tuh enak, Frankie. takut dok. Enggak yang pakai ganja, yang pakai cimeng. Saya biasanya kalau ajak tamu, biar tamu saya aja yang makan. Saya mah makan yang lainnya aja. Enggak, tapi itu mahal, Frankie. Serius. Yang bayar bukan saya, yang bayar itu bagian keuangan yang megang duit saya. Enggak, tapi maksudnya saya itu adalah penggunaan bahan-bahan yang tidak bertanggung jawab, Frankie. Oke. Jadi dia nggak ngomong soal narkobanya. Dia bilang ini obat buat ngurusin badan. Jadi ini suatu cara yang salah nih dok ya, Iya, saya menggunakan ngomong cara salah karena mau turus dalam waktu cepat dan bahan-bahan. kemudian kena sama orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kayak tadi, terus kemudian ada bullying, terus lanjutannya pakai obat malah yang nggak Kok bikin, yang bulimia. bulimia. Nah, Bullying kan lain lagi, Frankie. Oke. Oh iya, lain lagi bulimia. Itu nama mirip sih dok. Adik kakak, saudara kandung, lain bapak, lain ibu dok. Jadi si bulimia ini satu hal yang nggak boleh dok ya. Nggak boleh itu. Terus satu lagi lebih gila lagi, dikasih narkoba. pakai obat-obat tertentu yang bikin kita nggak nafsu makan, salah satunya narkoba. Iya. Nah, tetapi Aduh. bedanya adalah kalau yang narkoba itu turunnya cepat, nanti one day dia satu-satunya jadi masalah, dia kemudian ketagihan. Ya. Nah, satu lagi, kurusnya itu sampai kurus banget, jadi tua, Frankie. Kurusnya sampai peot banget. Saya punya foto tuh. Kalau ngajar mahasiswa saya kasih tau. Nih, kalau kamu pakai narkoba begituan nih mau kurus ya kurus betul, tapi jadinya kayak gini, serem, Frankie. Jadi mukanya keriput banget, jelek banget gitu. Jadi tirus banget. Bukan Kurus karena, dan peot. bukan peot karena banget. tarik benang tuh ya kurusnya ya. Iya. Tapi jadi peot. jelek. Peot dan jelek, Frankie. Oh. Serius. Nah, tapi itu ada yang pakai dan itu si pasiennya juga tidak tahu. Wah. Nah, termasuk tadi yang saya bilang dikasih diuretik, pasiennya juga tidak tahu. Tapi ya, kalau diuretik gampang ketahuannya ya, dia nak kencingnya Terus-terusan. terus-terusan. Dan kalau orang dikasih narkoba begitu happy, Frankie. Kalau dikasih obat dia happy terus kurus gitu loh. Tapi kan tadi dokter bilang kita nggak gemukinnya lama. Nah, Dihajar, dikurusin cepet, dan yang dikurusin itu boleh dalam tanda kutip itu salah yang ya dikeluarinnya. patologi salah. Nah, harusnya kita keluarinnya lemak, dia keluarinnya airnya. Ya yang lain-lain lah. Termasuk kan kalau yang itu kan kalau orang pakai narkoba kan nggak nafsu makan. Ya yang gizi yang masuk ke badan kita juga berkurang, otomatis segala macam kekebalan juga kurang semua. Gara-gara dikeluarin. Ya karena negara nggak nafsu makan, nggak ada yang masuk lagi. Iya. Nah, terus apa lagi dok? Kalau untuk yang kayak tadi dok, untuk diet yang salah tadi tuh. Ya diet yang salah itu. Nah sekarang masalahnya kalau begitu gimana dong caranya supaya diet? Nah itu yang saya mau tahu tuh. Nah kemarin kebetulan saya baru ketemu, Frankie, sama satu orang sejawat dokter. Tinggi badannya, ya sedang-sedang lah 160-an gitu. Saya bilang, berat badan kamu berapa? 120 kilo. Oh dia matematikanya salah tuh dok. Dia tinggi badan dikuadratin dulu dok. Gitu. Baru dikurangin 110. Jadi saya ketemu nih, sejawat nih dokter. Begitu ketemu, ya tinggi badannya normal lah 160-an. Orang Indonesia 160, 165. Terus saya bilang, oh kamu gemuk amat.
Kenapa? Itu kelihatan banget gemuknya tuh, Dok. Gemuk banget cowok. Berapa berat badan kamu? 120. Buset. Saya bilang, Kalau gemuk banget kan berarti kelihatan banget itu gemuk air tuh, Dok ya. iya. Terus saya bilang, hati-hati kamu. Kamu jadi dokter, sekolah dokter, begitu lulus jadi spesialis segala macam, tapi ujung-ujungnya habis itu kamu tinggal di rumah sakit. Iya dong. Karena kenapa? Kalau buat dokter, Frankie, itu yang paling ditakutkan tuh namanya ada satu sindrom metabolik, Frankie. Sindrom metabolik. Apaan tuh, Dok? Gemuk. Biasanya kelihatan dari itu loh, perutnya gendut. Perutnya gendut. Kalau diperiksa, kencing manis, hipertensi, hiperkolesterol. Wah, yang hiper semua tuh, Dok. Ya, itu dikumpulin jadi satu. Itu namanya sindrom metabolik. Artinya metaboliknya udah kacau semua. Berarti dia kencing manis, ada darah tinggi, ada kolesterol. Jadi artinya apa? Dia resiko kena jantung, kena stroke. Karena tadi saya tanya sama dokter, 120, 160 kan? Kelihatan gemuk banget. Padahal kalau kita di luar negeri, Dok, banyak orang yang kelihatannya nggak gemuk-gemuk banget. Emang gede sih, tapi nggak gemuk banget. 120 bisa tuh, Dok. Karena ternyata dia ototnya besar, Dok. Nah iya, makanya kan saya bilang kalau mau tahu benar-benar sebenarnya normal apa enggak, pergi ke fitness. Di sana tuh mereka dicek kan, ketahuan lemaknya berapa banyak. Jadi kalau misalnya olahraga tuh ya akan dibuang, lemaknya dibuang, dikurangin, tapi ototnya ditambah, Frankie. Iya, supaya bagus kelihatannya, Dok ya. Nah sekarang apa akibatnya? Yang paling jelas adalah orang jalan. Itu kebayang nggak sih ini kaki dua kita ini, dua kaki kita itu menyangga separuh berat badan kita, Frankie. Iya. Iya kan? Karena dua kaki kan kita berdiri begitu. Apalagi kalau kita lari, bek sekali waktu satu berat badan tuh bertumbuh pada satu kaki. Nah kalau ototnya nggak kuat, jebol nggak? Rusak deh. Nah yang paling rusak apa? Sendinya, Frankie. Kamu kebayang nggak? Apalagi kalau dia turun tangga, duk itu dengkulnya, Frankie. Makanya orang yang biasanya gemuk pasti dengkulnya bermasalah. Iya, saya sering kali ngelihat orang gemuk tuh, Dok, dikasih supporter buat dengkulnya tuh, Dok. Nah, habis bukan cuma itu dengkulnya bisa bermasalah, sakit di awalnya, lama-lama tulang rawan itu bisa retak, Frankie. Copot. Dan kamu tahu nggak? Kalau misalnya sampai ada masalah di lutut situ. Satu lutut itu operasinya bisa 300 juta, Frankie. Buset. Satu lutut. Sekarang katanya ada lutut bisa diganti itu, Dok. Pakai apa? Pakai plastik ya? Pakai logam juga ada. Ada ya. Apa. Jadi ada macam-macam. Tapi maksudnya saya, kamu tuh kaya sebenarnya, Frankie. Kamu punya dua dengkul normal kan? Iya, kalau Tapi kaya. punya 600 juta, Frankie, kamu. Kalau kayak ini terus kemudian dijual sama orang sih saya nggak mau, Dok, dengkul saya, Dok. 600 juta. Gimana adu dengkul ya? Iya, nggak. Dokter tahu nggak apa namanya kendaraan yang disebut kendaraan adu dengkul, Dok? Apa? Bemo. Oh iya. Lupa ya? Oh iya. Ada pada ya. Iya kan, saking sempitnya tuh ada dengkul sebutnya. Enggak, tapi maksudnya saya itu tuh bukan cuma soal penyakit aja, tapi yang paling ya sederhana adalah Fisik. semua lutut sakit. Jadi kalau orang pergi ke dokter, wah lutut sakit gini, dia emang dikasih obat sama dokter, tapi selalu ada satu yang dipesankan, turunin berat badan. Selalu begitu, Frankie. Karena kalau berat badan diturunin ternyata penyakitnya hilang. Kalau kondektur begitu bilang turunin berat badan, dia bilang turuninnya di mana? Oke, Dok. Jadi gini, saya mencoba untuk menangkap omongan dokter. Kalau kita kegemukan, bukan keberatan ya. Kegemukan artinya di situ adalah suatu kondisi yang kita tidak ideal ya, Dok ya. Masa berat otot segala macam dan sebagainya. Itu mungkin ya susah kita ngomong, tapi istilahnya kasat mata aja udah kelihatan deh gemuk gendut. Nah, itu nggak bagus, dan yang resiko kenanya luar dalam nih, Dok ya. Iya, luar dalam, betul. Luar. Nah, tetapi ada satu lagi resiko. Saya punya teman, ya, dia tuh rada gemuk. Saya udah bilang, jangan sampai gemuk, kurangin berat badan. Sekali waktu, entah kenapa ya dia turun dari kereta, Frankie. Turun dari kereta, nggak tahu dia salah posisi apa, tiba-tiba patah kakinya. Oke. Patah. Pokoknya kalau menurut anjuran kondektur bis, kalau kita naik bis, kalau turun kaki kiri dulu. Mungkin dia salah kaki. Ya nggak tahu, tetapi sampai patah, Frankie. Sampai patah. Ujungnya kenapa? Karena kegemukan. Oh.
Nah, sampai kayak gitu, Frankie. Maksudnya saya, ya itu karena kenapa? Untuk bisa menopang tulang-tulang menopang segala macam, dia perlu otot yang besar. Tapi yang dia kebesaran tuh lemaknya yang banyak. Ototnya nggak kuat. Lemah. Nggak pernah latihan tuh otot ya, Dok ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang jadi gimana, Cong, caranya supaya sekarang ini anggaplah orang udah kadung, udah kegemukan. Ya, udah misalnya udah kayak saya lah. Biasanya cuma 60-an, 63, 64 gitu kan. Tahu-tahu sekarang nih 70 lebih. Itu kan saya sendiri ngerasa nggak enak karena apa? Cepet capek. Jalan juga cepet capek, Bang. Nggak asik aja sih badan istilahnya, kita banyak lemak ya, berasa sih gitu. Dan cepet capek, gampang kena infeksi dan lain-lain. Dan satu lagi, jangan lupa kita pernah ngomong dulu, ngorok, Frankie. Kamu nggak ngorok bisa jadi ngorok gara-gara kegemukan. Saya yakin saya nggak pernah ngedengar orang saya ngorok. Ya karena kamu betul kan? Bisa dengar sendiri-sendiri. Saya yakin saya nggak pernah dengar saya ngorok karena saya udah tidur. Nah, oke. Sekarang Dok, kita bahas itu Dok, ngurangin lemak tanpa sedot lemak dong tentunya Dok. Ya kan karena kita ngomong ngurangin lemak. Sekarang dengan teknologi, ya kalau gitu kalau misalkan memang nggak boleh air yang dikeluarin, lemak yang keluarin kita sedot lemak aja. Apa tuh Dok yang pakai? Oh iya, memang itu salah satu yang cepat juga. Cepet ada tuh, teman Dok. saya tuh gitu ya. Dia ngomong begitu, dia bilang ke istrinya, udah lu serot lemak aja, gue biayain deh katanya. Iya. Nah, itu bahaya nggak kalau lemak yang dikeluarin? Ya, kalau dia ngerjain ahli ya tidak lah. Tapi artinya nggak sampai kayak tadi ada resiko dari itu jus gitu karena airnya dikeluarin nggak sampai ke ginjal tuh ya. Jadi gini kan sebenarnya kan ujung-ujungnya matematik, Frankie. Kalau mau kurus gampang, defisit kalori. Defisit kalori. Yang masuk harus lebih sedikit daripada yang dikeluarin. Kalori. Berarti yang paling banyak menghasilkan kalori masuk ke dalam tubuh kita kurangin karbo. Yang paling gampang ya. Ubah pola hidup. Oke. Jadi caranya pertama, sumber karbo itu adalah bahan yang manis-manis. Bahan yang manis-manis. Dan karbohidrat. Tepung-tepungan, Dok. Dia bilang sama teman saya itu, pertama, mau makan nasi, berapa banyak? Segitu. Kurangin separuh. Nasinya kurangin separuh. Makan sayurnya ditambah. Yang lain-lainnya lauknya dia tambah. Lauk apa aja boleh, nggak ada masalah. Kurangin separuh. Kalau udah bisa, kurangin 1/4. Jadi tinggal 1/4. Sampai kalau kamu bisa, hilangkan nasi. Nasi itu indeks glikemiknya tinggi. Dia cepat naikin gula, cepat ditumpuk jadi lemak. Saya berhasil, Dok. Pagi saya nggak sarapan nasi, Dok. Saya sarapan ketupat. Tapi maksudnya itu nasi dikurangin. Nah, jadi nasinya diganti apa? Nah, yang jadi masalah adalah budaya kita. Kalau belum makan nasi, belum makan. Belum makan. Iya, Dok. Sebenarnya gini, Frankie. Kita tuh beruntung di Indonesia. Kenapa? Orang luar negeri di negara lain lah. Mereka terbiasa makan gandum, Frankie. Yang namanya roti tuh nggak bisa lepas. Mereka makan roti sama seperti kita makan nasi. Mereka roti juga sama bahayanya. Iya. Nah, apalagi di roti juga gede-gede kan di luar negeri. Nah, itu dikurangin, dihilangkan lagi. Dibikin minim. Terus gimana? Itu dia naik gulanya cepat. Nah, cari makanan yang lebih kompleks. Indonesia tuh kita punya banyak pengganti sebenarnya. Singkong, ubi, kentang, segala macam. Itu bisa dipakai buat makan. Bahkan kalau sekarang kan itu ada pilihan lain. Chia seed. Apa tuh, Dok? Sejenis biji-bijian. Ke supermarket aja ada chia seed, ada quinoa. Ada segala macam biji-bijian gitu. Kalau ituan Korea juga ada tuh yang isinya campuran biji-bijian, macam-macam biji-biji, kacang-kacang dicampur jadi satu. Itu jauh lebih bagus daripada kita makan nasi. Itu artinya kenyangnya dapat, karbonya berkurang. Iya, karbonya sih mungkin sama, tetapi dia nggak naikin gula. Oh, nggak naikin gula. Gulanya naiknya lambat sekali. Nah, jadi itu satu. Jadi kalau orang Indonesia mah paling gampang apa? Nasinya dibikin separuh. Habis itu dikurang jadi 1/4 gitu. Nih yang mesti saya ingat nih, Dok.
Artinya kalau kita mau ngurangin lemak, justru bukannya kita Nggak makan lemak. disedot lemak, Iya. Yang atau masuk itu bukan kan. nggak makan lemak, tapi karbonya ini kita kurangin supaya tidak menjadi lemak. Iya. Karena karbo nanti sebagai sumber yang jadi lemak gitu dok ya? Karbo itu akan menjadi glukosa, Hmm. glukosa dipakai buat energi, kelebihannya disimpan jadi lemak, itu yang jadi masalah. Oh. Jangan sampai ada kelebihan. Jangan sampai kelebihan dok ya? Heeh. Oke. Nah, jadi itu. Jadi yang pertama yang paling gampang itu. Yang kedua perbanyak sayur. Karena gini, kalau kita makan karbohidrat yang bisa naikin gula, kalau kita makan sayur, itu gulanya sayur itu lama di pencernanya. Jadi dia penyerapannya jadi ikut lambat, ikutin sayur. Nah, akhirnya jadi gula kita nggak naik. Gitu loh. Nah ini dok, kita kan masyarakat Indonesia kan sering latah dok. Kalau orang luar negeri makan apa, kita ngikut. Termasuk kita makan salad. Ya. Nah salad itu kan bagus harusnya dok ya. Ternyata makan salad itu ada banyak cara dok. Orang di Indonesia sering makan salad itu adalah terakhir. Padahal sayurnya di awal, maksudnya iya. Kalau kita keluar itu mereka makan salad dulu. Dan makan saladnya kadang-kadang juga itu nggak tanggung-tanggung dok. Kita makan salad tuh cuman paling satu mangkok kecil dok. Kayaknya cuma sekedar buat perasa doang. Di sana mangkoknya gede dok, dan itu habis. Gitu. Iya. Jadi dengan makan salad banyak ini, yang tadi dokter bilang ya, itu akan untuk menghambat penyerapan gula. menghambat penyerapan gula, itu dimakan duluan harusnya Iya. gitu dok ya. Nah, kalau jenis sayuran dok, Sayuran apa aja sih? aman ya. Aman. Jadi itu sebenarnya itu yang masih dilakukan. Jadi misalkan contoh, saya sih kalau salad saya biasanya cuman makan itu kol iris, ya dok ya, kol iris, terus kemudian tomat, wortel iris, kayaknya 3 macam itu doang sih dok. Cuman dressingnya dok. Ya dressingnya itulah yang kadang-kadang orang dressingnya tuh terlalu berlebihan dan manis. Saya dan paling segala suka macam. Thousand Island sih, gitu. Nggak apa-apa tuh dok ya? Thousand Island jangan kebanyakan, jangan dibanjirin, Fengki. Ya enggak lah. Ya, yang paling penting ada bagus bikin itu kalau rasa lah. olive oil, Nah. kasih olive oil. Oh iya, satu lagi yang saya suka makan itu apa? Bawang bombay. Oh. Ya, bawang bombay ini saya cuma makan bawang bombay, irisan kol, irisan wortel, sama si tomat. 4 inilah sama Thousand Island udah. Habis itu kamu dijauhi sama setan, Fengki. Kenapa dok? Setan takut sama bawang bombay. Oh gitu. Oh iya. Ya, berarti orang-orang Cina yang marganya ntar pada jauh dok. Oke, jadi nggak masalah dok ya kalau sayuran apa aja dok ya. Jadi lauknya yang harus diperbanyak, yang banyak apa? Protein diperbanyak. Protein itu apa ya? Tahu, tempe, daging, terus ikan, yang terbaik ikan, ayam. Jadi itu. Nah, tapi kalau makan-makan barang-barang itu ada beberapa juga yang harus dipantang yang karena apa lemaknya ketinggian. Misalnya contoh, kalau misalnya ada daging yang lemaknya ya jangan terlalu banyak lah dibuang lemaknya. Jadi kalau ayam jangan dimakan kulitnya, Frankie. Kulitnya itu Padahal gurihnya di situ dok. oh, emang iya. Tapi kamu tahu nggak kalau misalnya ada ayam disuntik pakai hormon segala macam, dia numbuknya di kulit, Frankie. Oh, kumpulnya di kulit itu ya? Iya. Ya mudah-mudahan. Ya kalau saya sih kalau makan ayam itu yang keringannya saya buang, saya makan dagingnya doang, Frankie. Saya nggak terlalu suka ayam, tapi kalau usus ayam sama amplaknya saya masih suka makan tuh dok. Nggak boleh ya tuh dok ya? Tunggir doyan nggak? Nggak. Tapi ada orang yang doyan tunggir loh, Frankie. Ada itu mie tunggir, satu mangkok isinya tunggir ada 10 biji, 20 biji gitu. Iya. Pernah coba nggak? Tunggir. Nggak mau dok. Itu banyak lepaknya. Katanya bau kalau katanya sih enak gurih, tapi tapi yang doyan tuh senang lagi. saya sih kalau makan ayam tuh saya nggak gitu suka dok, karena ya ada trauma sendiri sih saya terhadap ayam. Tapi kalau kepaksa ya bisa gitu, bukan yang nggak bisa makan ayam, tapi bisa. Nah cuman kayak gitu kalau tunggir apalagi nggak, ayamnya aja nggak sih makan. Kalau saya makan sama ayam nggak suka, Frank. Makan sama ayam. Ya. Kalau makan ayam suka. Ayamnya samping dok. Oke dok, sekarang jadi makan sayur, dokter bilang.
Jadi tadi karbo dikurangin, nasi dikurangin, makan sayur banyakan, protein banyak, tapi Nah. lemaknya kurangin gitu loh. Kalau sayur nanti hasilnya apa, Dok? Hah? Ini vitamin Ya vitamin, mineral ada di Ah. sayur. Terus, untuk supaya dapat ininya. dan satu juga dia penyerapannya lama, Frankie. Penyerapannya Jadi lama. Jadi nggak banyak yang keserap gitu loh. Oke. Terus setelah Dan bikin kenyang. iya betul. Tapi kenyangnya nggak awet tuh, Dok, kalau makan sayur. Nggak, kalau mau kenyang awet itu harus karbohidrat, harus protein. Nah, justru itu. Kedua, kita makan protein. Ya, protein nggak mesti yang mahal tuh daging-dagingan mahal. Hmm. Ya tahu tempe itu adalah protein yang paling bagus. Sama Saya- telur, Frankie. Saya paling suka tahu, Dok. Saya kalau dokter tawarin misalkan ada rendang nih, Dok, ya, rendang tahu, rendang daging, saya mendingan pilih rendang tahunya. Karena saya paling seneng tahu tuh nggak repot, ngunyahnya nggak capek. Ya udah kakek sih ya. Bukan, saya males, Dok. belum jadi kakek. Belum. Masih jauh. Sekarang kan umur baru sudah 22 tahun, Dok. Gitu. Ya kalau itu ya, protein harus banyak, Frankie. Oke. Nah, protein ini, Dok, kalau kita ngomong protein ini tadi dokter bilang jangan daging-dagingan. Ya, Atau daging merah lah. dikurangin. Yang daging putih, daging Ikan putih aja tuh banyakin ya. Ikan. Kalau paling banter ayam. Nah, dokter tahu nggak kenapa kok orang Indonesia jarang mau makan ikan? Hmm. Senangnya makan daging atau ayam Ya, lah. kecuali ada beberapa daerah tertentu. Ah. Orang Manado, orang Maluku tuh senang ikan. Hmm. Orang Papua senang ikan. Hmm. Karena ikan banyak. Oh, atau mungkin karena amis ya. Orang nggak gitu suka dengan amisnya ya. Ya, amis itu sebenarnya tergantung dia lama apa enggak dimasaknya, Frankie. Kalau seger nggak amis. Ikan seger nggak amis. Nggak. Jadi harus cari ikan yang seger. Kamu kan doyan sama ikan itu, ikan kembung. Doyan. Ada restoran yang ikan kembungnya amis, ada juga yang nggak bau Ikan sama kembung sekali. itu banyak nama lainnya, Dok. Tahu kan, Dok? Ya, apa? Ikan kembung bisa disebut dengan ikan tude, bisa juga disebut dengan ikan oci. Hmm. Nah, itu namanya lain. Kembung saya suka banget. Ya, tapi ada restoran kamu coba deh rasain. Ada yang amis, selalu amis, Artinya itu ikannya nggak seger. nggak segar. Tapi kalau yang ada juga restoran yang sama sekali tidak amis, enak ikan kembungnya. Iya sih. Beda sekali, Frankie. Makanya kalau orang nggak banyak makan ikan mentah, wah gua nggak suka amis. Nggak ada makanan restoran Jepang yang ikannya amis, nggak ada, Frankie. Makanya saya kalau ke Manado gitu ya, di sana makanannya nggak amis-amis gitu. Iya, Segar. karena segar. Ditangkap langsung dimasak. Saya paling nggak mau makan ikan di daerah pegunungan, karena saya tahu ikan laut maksud saya, karena mereka pasti nggak punya hasil ikan yang cepat. Enggak, soalnya ikannya nggak bisa berenang cepat-cepat ke atas, Frankie. Iya, karena bukan salmon. Kalau salmon udah nyampe atas sudah. Oke, jadi vitamin, mineral dari si sayur-sayur ini, terus kemudian protein kita ambil dari hewan lah, Dok ya. Ya. Selain mineral sama protein, apalagi nih, Dok? Supaya kita nggak salah, kan tadi dokter bilang karbo udah kita kurangin nih, Dok. Tapi kalau karbo kita kurangin ternyata kita masuknya terlalu jauh kan, akhirnya kita kan defisit. Nggak pernah orang defisit, karena kalau kita defisit karbo, lemak kita dibakar. Itu justru poinnya di situ, Frankie. Kamu mesti makan defisit karbo supaya lemaknya itu dibakar. Kalau kamu banyak makan karbo, lemaknya ditumpuk. Dan kan sekarang ceritanya kan kita mau ngurangin lemak. Iya. Jadi Ya sengaja memang harus dikurangin karbonya supaya lemak kita dibakar. Jadi kita nggak usah repot-repot sedot lemak segala macam, biar badan yang ngabisin lemaknya sendiri gitu, Dok. Itu sudah gitu. Lemaknya itu kan mau supaya dibakar. Ada bahan yang bisa ngebakar lemak, Frankie. Bahan ngebakar lemak. Hah. Kapsul-kapsul gitu, Dok. Loh, ada kapsul diet katanya, Dok. Jangan makan kapsul, itu kan kagak alami. Oh iya, nggak boleh lagi, Dok. Kopi, Frankie. Kopi. Kamu makan kopi itu ngebakar lemak. Sembarang kopi nih, Dok. Iya. Artinya biji kopi beneran ya? Iya. Bukan jagung yang kita sangrai jadi kopi, bukan ya? Enggak. Kopi itu terkena membakar lemak, termasuk kopi hitam, kopi hijau, kopi putih. Bakar lemak. Lemak Kopi itu luwak dibakar. ya? Balik lagi ke kopi luwak ya, Dok. Nggak dibakar, Frankie. Dan satu lagi teh hijau. Nah, kalau teh Jepang hijau, itu teh hijau saya bakar suka. lemak. Nah, karena itu maka di beberapa klinik-klinik segala macam ada orang yang suntik lemak katanya. Nilai lemak yang disuntik apa? Kafein, Frankie. Disuntik di lemak gitu loh. Oh,
Kafein tuh untuk ngancurin lemak tuh dok Ya ya? kalau saya daripada disuntik mendingan saya minum kopi, Franky. Hmm, Betul nggak? kopi, oke. Oke. Betul. Jadi ngurangin lemak dengan cara Ya lebih dibakar. natural. Nah, ngebakar lemak lagi apa? Itu tadi yang kamu bilang olahraga, Franky. Olahraga ya, Olahraga tuh ngebakar lemak. nggak ngeluarin cairan, air, sekaligus juga ngebakar lemak. Iya. Nah, sekarang olahraganya olahraga apa? Cuman orang suka salah. Olahraganya olahraga kardio, lari, jogging, lari, jogging. Itu mah kardio, Stamina. untuk jantung. Oh, oke. Nah, yang namanya ngebakar lemak itu olahraganya harus olahraga beban, Franky. Sepedahan dok? Itu kardio atau Kardio. kardio juga? Nih yang namanya beban tuh barbel. Kalau yang barbel tuh cepet kurangin Ya, lemaknya. saya pakai Franky. itu yang di rumah saya yang. Iya. Yang akhirnya ngegedein otot. Nah, gunanya apa selain dia ngebakar lemak, ngegedein otot. Nah, kalau ototnya udah gede, dia akan makan karbo. Jadi kamu yang makan itu karbonya dimakan sama dia, dipakai buat gerak otot. Makin banyak ototnya, karbo kita makin banyak dimakan sehingga gula darah kita akan turun. Makanya orang bilang kalau kencing manis harus olahraga. Itu. Oh gitu ya. Jadi diabetes itu harus dilawan juga dengan olahraga. Iya, olahraga itu olahraga beban akan memperbesar otot. Otot itu adalah tempat yang mengkonsumsi glukosa. Glukosanya dikonsumsi sama dia, jadi gula darahnya turun. Jadi masuk akal dok ya. Atlet-atlet itu kebanyakan dia punya badannya bagus ya. Nah jadi begitu. Jadi bagaimana caranya? Ya beli aja barbel 3 kilo, 5 kilo begini aja setiap hari. Yang bisa ngegedein otot. Ntar pulang dari sini kita cari barbel deh dok. Kan deket dok di Kelapa Gading. Karena itu memperkuat otot sehingga ototnya kita kuat, jadi tulangnya juga terlindungi, gula darah bisa turun, lemak kurang, kan begitu caranya, Franky. Nah, jadi artinya kalau minum kopi sejauh tidak berlebih-lebihan ya, it's okay. Tapi yang jadi masalah nih begini, ada yang mesti dipantang. Kalau orang bilang, oh saya mau kurus, saya udah makan cuma tinggal sekali makan. Saya udah gak makan nasi gitu, tapi kenapa badan tetap gemuk? Nah itu kenapa kayak gitu? Makannya lebih banyak kan daripada yang. Bukan, itu semuanya nggak salah, Franky. Gennya. Bukan. Apaan dong? Minum kopinya pakai gula. Oh, nah itu tadi. Dia udah kurang-kurang itu ditambahnya di situ. Pagi habis selesai makan es krim, asik kan? Iya Makan sih. es krim. Balik lagi. Udah olahraga capek-capek, makan es krim. Terus kita apa? Pergi ke mall, ada boba. Nah, Apa titi segala macam. Iya. Thai tea kayak apa. Itu semuanya isinya gula semua, Franky. gula. Jadi artinya makan begituan boleh, tapi jangan terlalu sering dok ya. Iya. Sekedar. Terus udah gitu pergi. Wah, ada kuliner nih. Kuliner sekarang lagi ada kuliner untuk kampung ya Betawi apa tuh? Kampung ya ada kampung pokoknya lagi Di mall lagi ada tuh di Betul. MKG. Kampung Betawi apa? Nah, di situ isinya mah kuliner Nusantara. Nah, Isinya apa? ya Centeng makanan manis. kesukaan saya dok. Centeng manis. Terus ada kue apa segala. Nah, itu gula semua, Franky. Nah, kamu udah gitu. Sekarang coba deh tanya deh. Ada berapa orang kan di sekeliling kamu yang bilang mau diet, tapi nggak turun-turun. Kenapa? Ngemilnya kebanyakan, Franky. Ya kan itu sifat cewek dok. Sifat cewek cuma 2 dia punya suka kan dokter pernah saya kasih tahu. Ngemil sama ngemol. Itu. Cuma 2 huruf doang. Jadi gimana caranya? Bagaimana dia bisa kurus? Dia di satu pihak memang sengaja makanan dimasukkan dikurangin, olahraga macam-macam, tapi kemudian makannya itu semua yang bergula-gula semua. Nah, prinsip makanan sehat zaman dulu 4 sehat 5 sempurna masih berlaku nggak nih dok? Oh masih dong. 4 sehat 5 sempurna apa aja sih dok? Saya lupa tuh dok ya. 1 makanan pokok. 2 sayur, buah, lauk pauk. iya terus Susu. akhirnya susu kan dok ya. Sekarang 8 kali dok ya.
Banyak, kenyang, murah. 9 mencret sekarang. Kalau nggak mencret makin gemuk Frank. Enggak, jadi susu itu masih tetap diperlukan, Dok. Oh iya dong. Susu itu sumber Jadi sumber itu kalsium. masih related lah ya. 4 sehat 5 sempurna sampai ke sekarang. Cuman istilahnya yang tadi nasinya ini kurangin. Yang Jadi diperbanyak sayur. ya mestinya ngitungnya dari sini, Dok. Nasi itu di sini karena dia porsi paling kecil ya, Dok ya. Ya. Si sayur segala macam adanya di tengah kan. Nomor 5 susu. Jangan terbalik. Nasinya di sini gitu kan. Gemuk duluan dia nih. Nah, orang tuh paling nggak tahannya di situ, Frankie. Jadi kegagalan orang yang mau diet itu adalah di situ, di minuman, Frankie. Di minuman dan konsumsi gula yang berlebihan. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya heran kemarin tuh ya, ada kayak permen gitu. Kalau makan permen, kita banyak gula gitu ya. Cari itu yang permen Gamboy. Kiamboy. Ya. Asin kan rasanya. Iya. Waktu itu lihat komposisinya 15 gram gulanya. Itu tinggi banget lagi. Ya tinggal makan dokter, makan sepertiganya aja, Dok. Gitu. Enggak, maksudnya saya, kita tuh harus dibiasakan baca nutrition fact. Kalau nutrition fact kita udah baca gitu, kita lihat gede apa enggak. Kalau saya sih selalu patokannya, saya lihat tuh di bawah 5 gram gula, kalau karbonya di bawah 10%. Itu yang saya ajak Dokter Jaya. Yang saya mau ajak Dokter Jaya untuk memberikan satu pemahaman bagaimana cara kita membaca, memahami nutrition fact tadi. Karena nutrition fact itu kan belum lama di Indonesia, Dok, paling sekitar 4-5 tahunan. Sementara di luar negeri itu kalau dari zaman dulu, begitu kita buka makanan kemasan, itu ada di sampingnya nutrition fact nih. Dan dari dulu sampai sekarang, sampai sekarang saya nggak ngerti, Dok, caranya. Di rak itu di tempat makan, supermarket itu ada yang merah, kuning, hijau gitu loh. Jadi kalau udah merah lu jangan dimakan karena itu udah gulanya di atas sekian. Ada gituan ya, Frankie. Di luar negeri. Di luar negeri ya. Di sini kan kagak. Tapi yang saya heran adalah makanan di Indonesia, walaupun mereknya sama, misalnya contoh lah susu apa gitu ya, susu coklat. Mereknya sama, di sini 15 gram gulanya. Singapura cuma 5 gram. Perusahaannya sama, mereknya sama, Frankie. Nah, karena di sana dilarang yang tinggi-tinggi begitu. Di sini kagak. Dan kenapa dibikin yang banyak-banyak begitu? Karena gula yang dikasih banyak-banyak itu membuat orang ketagihan. Ketagihan. Lebih enak, Dok. Ya lebih enak. Ya, tapi kan itu bahaya. Tapi dengar-dengar katanya bakal ada pajak gula, Dok ya? Ya mungkin. Tapi orang yang jual gula itu kaya raya, Frankie. Kadang-kadang segala makan apapun ditambahin gula, itu baru jadi enak. Nah, masalahnya kita sendiri kalau kita bilang saya mau diet tapi yang itu gulanya itu saya nggak peduli, ya nggak bisa, Frankie. Makanya kalau dibilang kenapa banyak orang yang mau diet itu gagal, ya gara-gara minuman, Frankie. Bukan karena bertekad bulat, Dok ya? Bukan. Tapi gini, kalau saya sih bilang kalau mau berdiet benar ya, itu kue-kue dihilangkan, Frankie. Nah, Dok, sebentar, Dok. Satu, minuman cuma diganti aqua doang, Frankie. Diganti air. Oke, nah, Dok, saya mau nanya dulu, Dok, sebelum saya lupa. Kan dokter tadi ngomong nutrition fact. Batasan amannya nih, Dok. Karena kan kita nutrition fact kayak saya nggak tahu juga. Saya baca, tapi tetap saya beli dan saya makan gitu. Karena saya nggak tahu ini manfaatnya apa, ruginya apa. Begini, kalau yang cara paling gampang ya untuk kesehatan secara umum, nutrition fact selalu ada per 100 gram. Per 100 gram. Ya ada komposisi, ada lemaknya berapa, proteinnya berapa. Dia cuma karbohidratnya aja. Karbohidratnya ada angka tuh di belakang berapa persen. Yang layak makan itu di bawah 10%, Frankie. Di bawah 10%. Nah, di dalam karbohidrat itu di bawahnya ada sugar atau sukrosa atau gula. Ya. Nah, itu mesti di bawah 5 gram. Nah, itu kalau di bawah itu baru layak makan. Itu per 100 gram kan, Dok? Iya. Kalau kita makannya, misalkan kita nggak makan sampai 100 gram, kita makannya 10 gram aja. Enggak, tapi artinya kandungan di situnya cukup banyak. Tinggi. Kamu makan dengan porsi yang kamu makan satu kali gitu tetap aja jadi banyak. Kan nggak mungkin misalnya kamu makan es krim cuma 1/4-nya. Pasti habis lah, Frankie. Itu loh. Jadi per serving biasanya. Per servingnya itu sekian. Jadi artinya kalau ketemu seperti itu, es krim saya kebanyakan beli es krim tuh es krim. Enggak, saya beli es krim yang literan.
Jadi saya batasin kalau di rumah itu ya saya 1 scoop aja udah gitu kan. Dan Bisa sebenarnya sih. kalau lagi diet satu jilatan aja Frank. Nggak bisa tidur dok, ntar dok. Oke, jadi ya itu. tunggu 10 sorry untuk si karbohidratnya 10 dok, angkanya 10% dok ya. Terus si gulanya itu 5%-an aja tuh itu boleh dibilang relatif lebih aman. Nah kalau lebih daripada itu mungkin sekali-sekali boleh, tapi jangan jadi satu hal yang keseringan dok ya. Ya betul. Tapi kalau lagi diet mendingan jangan. Kalau lagi diet jangan. Karena ini ngelanggar aturan diet gitu ya. Oke, terus air minumnya air minum biasa aja, jangan ditambahin air teh manis. Enggak, sebenarnya kan kita bisa banyak pilihan kan. Kita pergi ke restoran Jepang, kan di sini ada blackcurrant apa itu ada macam-macam, tapi semuanya kan manis. Ya tapi di situ kan ada ocha. Ya minumnya ocha atau teh chamomile apa itu kan nggak ada Itu gunanya. dok repotnya dok. Kalau ke restoran Jepang kita selalu bisa diet dok. Dokter tahu kenapa? Kenapa? Restoran Jepang itu mahal-mahal menunya dok. Jadi kita pasti belinya sedikit. Kalau restoran Jepang jangan lihat harga, Frankie. Kalau kamu melihat harga nggak bisa makan. Saya di Jepang nggak bisa makan, Frank, kalau lihat harga. Jadi udah sepakat kalau restoran Jepang jangan lihat harga. Tunjuk aja, lihat yang gambarnya bagus, ya tunjuk. Kan ada patung-patung. Nggak usah bisa ngomong, Frank. Gitu. Makanya jangan bayar pakai duit juga cash ya. Bayar pakai kartu kredit, karena kita nggak ngeliat tuh, cuman kita kasih password doang, udah ya. Nah, Ya. Tapi di orang restoran Jepang juga menunya memang kecil-kecil. iya. Kecil-kecil. Tapi ini loh, satu hal yang buat saya di Jepang tuh menarik buat saya. Kita biasanya makan mie tuh mie yang panas dok. Ternyata di sana ada mie dingin. Iya, soba dingin. Iya. Dan itu buat saya nggak ada enak-enak itu. Oh enak, Frankie. Kalau buat saya tuh enak. Itu ada es gitu, muncul di atasnya ada mie hijau. Iya, mie hijau terus dikasih kuah kayak kecap cair gitu kan. Iya, kecap asin tuh. Ah. Kasih bawang, kasih makan. Oh enak, Frankie. Buat saya sih enak. Saya udah jadi Jepang soalnya. Itu soba dingin namanya. Soba dingin ya. Saya nggak tahu, masih belum bisa ngerasain enaknya. Karena saya lebih senang makan mie yang ada di pasar baru, dok. Oke, terus apa lagi dok? Supaya kita nggak salah langkah nih dok. Tadi kan dokter udah kasih tahu yang harus dibuang si lemak. Lemaknya itu sebenarnya harus bisa dikikis sendiri, ya dok ya. Jangan kita lakukan suatu tindakan yang istilahnya drastis. Dikikis pakai olahraga, gitu dok ya. Terus kemudian minumnya jangan yang banyak ditambah-tambah dengan zat-zat lain ya, cukup air saja. Nah, terus olahraga yang paling penting dok ya. Terus ini ada ya kalau mau minum kopi boleh. Kopi tapi kopi pahit, Frankie. Jadi jangan pakai kopi, pakai susu kental manis apa itu gula semua itu, Frankie. Saya nanti mesti belajar sama anak saya. Anak saya tuh bisa dia minum kalau dia pesan selalu kopi pahit. Enggak, begini. Sebenarnya ya kalau orang yang hobi kopi benar, kalau dia pakai kopi pahit tuh benar-benar rasa kopinya kerasa, Frankie. Iya, dia dibilang begitu. Iya, kerasa banget. Kalau udah campur gitu, dia udah nggak ngerasain kopi. Dan mudah-mudahan ada teman saya yang memang dia nanti mudah-mudahan dia bisa lah kalau nanti dia bisa jelasin kepada kita tuh dok. Kopi itu saya jujur aja gini. Saya kalau ke tempatnya dia dikasih 1 sloki kopi. Kopi pahit beneran, tapi enak. Nggak tahu dia bikinnya kayak gimana tuh. Saya bisa habis tuh kalau kayak gitu. Padahal di tempat lain, kopi yang sama mungkin, kopi hitam, saya nggak bisa minum. Kalau yang bisa itu espresso itu. Karena saya itu nggak pahit tahu. banget tuh. Nanti deh, mudah-mudahan bisa kita ajak ngobrol tuh teman Tapi saya. kalau yang paling enak, kopi cyanida. Nah, Kopi hitam kasih cyanida sedikit. kopi cyanida dok. 0,2 gram aja, Frankie. 0,2 gram. Ya kalau saya sih Anida tuh rada susah dok. Jarang di Indonesia. Yang banyak tuh Anita. Jadi kopi si Anita aja dok.
Oke, ada yang lain dok yang dokter mau tambahin satu dok? itu baru soal jenisnya. Wah. Yang kedua itu masalah jumlahnya, Frankie. Oke. Nah, jadi jumlahnya nggak boleh terlalu banyak. Kamu harus stop sebelum kenyang. Jadi artinya apa? Kalau misalnya di restoran kan seringkali tuh dibilang all you can eat. Nah, Kalau diet tuh nggak boleh, Frankie, makan ke situ. Karena kenapa? Kalau di all you can eat itu udah satu pasti tujuannya. Gua mau makan sebanyak-banyaknya supaya gua dapat untung itu sebesar-besarnya. niat yang salah tuh dok. Kalau saya sih kalau ke all you can eat tuh nggak punya niat supaya rugi nggak rugi, karena saya udah bisa lihat sebenarnya kita mau makan tuh makan enak, Bukan makan rugi sengsara. soal nggak rugi, Frankie. Merasa sayang di situ pilihan terlalu banyak. Oh Akhirnya kita iya. makan lebih daripada yang dibutuhkan. Nah, disitulah itu rusak semua. Diet seminggu rusak dalam Kan sehari. kayak kita sekarang kalau ke hotel, mohon maaf ya bukan gitu. Di hotel-hotel makan siang nih dok, makan siang kan itu kan sistemnya prasmanan per orang berapa? Banyak banget tuh pilihannya dok ya. Ya kita di sini harus bisa batasin juga. Oh gitu. iya. Saya ingat dulu waktu saya sekolah di Belanda, Frankie. Saya sekolah di Utrecht kan. Di sana masuk ke restoran, itu kita dikasih kartu. Pokoknya kita udah nggak usah ngitung deh. Pokoknya berapapun tinggal digesek-gesek itu kita udah nggak tahu lagi. Itu roti banyak jenisnya, ratusan. Daging ratusan, keju ratusan. Di awal-awal yang namanya masuk itu seperti kayak makan all you can eat, Frankie. Panik, wah ini dicoba. Roti sekian banyak. Nah, kamu jadi akhirnya jadi permutasi, Frankie. Roti sekian jenis, keju sekian jenis, kalau dikombinasikan jadi banyak tuh kali. Frankie. Wah, akhirnya ujung-ujungnya buset kelebihan. Ya akhirnya lama-lama kita udah tahu batas sendiri. Pokoknya makan ambil roti 2 macam. Ini 2 macam, ini 2 macam. Itu 2 kali 2 kali 2 aja udah 8 kombinasi. Itu udah pangkat itu. Tapi saya mau nggak tahu nih si Rifki tahu nggak permutasi itu? Ya mesti belajar matematik lah. Gampang. Permutasi itu disebutin dengan angka seru di belakangnya. Jadi kalau 5 permutasi artinya 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali 5. Gitu. Jadi banyak tuh. Iya. Nah itu kita nggak bisa kontrol. Nah kalau udah makan all you can itu udah pasti begitu, Frankie. Karena kita lihat harganya sama. Tapi kalau kita makan banyak, ya sama aja. Kalau saya makan di yang all you can eat gitu, saya makan yang saya suka dan itu banyak, gitu. Jadi yang lainnya saya nggak sentuh. Karena kita misalnya contoh di tempat all you can eat itu kan menunya nggak sama tuh. Nah kebetulan adanya di all you can eat yang ini nih. Ya udah tinggal kita lihat deh harganya berapa dan kita mampu makannya berapa gitu kan. Sama aja kayak kita makan durian kan dok. Ada makan durian yang boleh per orangnya dihitung sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu sepuasnya katanya kan. Tinggal kita hitung aja kita biasa makan durian berapa. Kalau misalkan kita rasanya hitung-hitungannya cukup ya udah plus minus ya nggak apa-apa lah gitu. Yang penting ada durian yang kita suka gitu dok. Ya. Nah sekarang tadi dokter bilang tadi jenis sama jumlahnya nggak boleh banyak. Dan satu waktu lagi, Frankie. Karena begini. Sekarang gini ya. Penyerapan jadi banyak apa enggak itu kan tergantung. Kalau misalnya contoh, kamu makan sih sedikit-sedikit tapi terus 24 jam makan terus kemil terus gitu loh. Yang serap jadi banyak, Frankie. Jadi istilahnya gini lah. Kamu nih punya mesin nih, motor. Kamu pakai cuma 8 jam sehari. Sama motor yang dipakai itu 18 jam sehari. Kira-kira yang lebih rusak, lebih cepet yang mana, Frankie? Sama aja badan kita. Usus kita itu, yang paling sengsara di badan kita tuh usus, Frankie. Karena yang kamu makan itu dia ngolahnya bisa 12 jam sampai 24 jam, Frankie. Ini sampai ke lambung itu bisa 6 jam. Nggak pernah tidur itu ya? Loh, nggak tidur. Kalau kayak gitu kebayang nggak? Kita makan sampai jam 10 malam masih makan. Makanya sekarang kalau mau kurus ya, itu mesti kasih jeda paling sedikit 12 jam. Paling sedikit 12 jam tuh perut kosong. Jadi dia kerja keras cuma 12 jam. 12 jam ini santai gitu loh. Makanya ada beberapa orang yang bilang gini, setelah jam 8 malam jangan makan lagi. Minum aja. Nah supaya mereka istirahat gitu loh. Supaya kagak cepat rusak. Sama seperti mesin jangan tidur gitu. Ini idenya dokter bagus buat saya terapin dok. Nanti tinggal saya ngomong sama orang rumah. Saya mau istirahat 12 jam. Saya tidur jam 8 malam. Jangan bangunin sampai jam 8 pagi. Loh iya. Begitu bangun makan lagi dok. Enggak, tapi dengan cara seperti itu salah satu yang membuat kita jadi sehat lagi. Pertama tidurnya cukup. Ada waktu untuk memperbaiki
tubuh kita, memperbaiki sel-sel yang rusak segala macam, dan perut istirahat. Dan kalau kita lakukan seperti itu, yakin saya itu berat badan kita. Berarti ini cara diet udah saya kumpulin udah 3J nih dok. Apa tuh? Jenis, jumlah, jam. Ya. Nah, ada 3J, ada J keempat nggak, atau ada yang keempatnya beda nih, bukan J lagi nih? Ya enggak, gitu aja. Kayak maksud saya, kalau itu kita konsisten kita lakukan, terus kemudian dengan defisit kalori, yakin deh pelan-pelan itu berat badan kita akan turun. Jadi jangan yang instan. Jadi hasilnya defisit. Ya. Defisit kalori. Nah, jadi caranya apa? Ya olahraga lebih banyak. Kalau saya sendiri sih patokan olahraga gampang. Kalau kita terlalu sibuk, olahraga itu jalan kaki. Oke. Tapi kalau ada di rumah ada barbel itu jauh lebih bagus karena itu makan energi lebih banyak. Tapi yang kayak di rumah saya dokter lihat kan, yang untuk seperti ini. Ya, itu beban. Itu gitu ya. Itu beban ya, masih bisa dipakai. Berarti saya nggak usah beli tapi barbel dong. yang perlu dilakukan apa? Disiplin, Frankie. Disiplin itu dalam arti kata misalnya kamu olahraga 20 menit pagi, 20 menit sore, ya udah lakukan itu, udah konsisten. Gitu. Tapi olahraga beban salah satu tandanya itu cukup apa enggak, Frankie ya? Sampai otot kamu sakit, Frankie. Oh, sampai otot sakit? Iya. Karena kalau otot sakit itu berarti otot yang rusak dan kemudian dia akan bentuk otot baru. Saya disiplinnya tuh olahraganya tuh malam, Dok. Sampai sakit ototnya, Dok. Karena ketindian waktu tidur. Jadi waktu tidur tuh olahraga, terus karena ketindian otot saya sakit, Dok. Nah, orang yang olahraga itu kagak pernah mantep itu kenapa? Karena itu angin-anginan, Frankie. Coba deh kamu kalau pernah tahu fitness ya, tanya orang yang beli di biasanya resolusi awal tahun ya, fitness rame, Frankie. Orang-orang fitness semua, resolusi gua mau berat badan turun kayak gini. Tapi setelah dia pada sewa PT itu sampai berapa bulan. Tapi itu setelah bulan Februari, Maret hilang mereka. Itu olahraga seminggu apa tiap hari atau seminggu berapa kali? Enggak, sebenarnya yang paling bagusnya 5 kali sehari. Seminggu 5 kali enggak bagus ya, Dok. Atau 3 sampai 5 kali. Udah saya ambil yang sedang-sedang aja lah, Dok. Kebanyakan olahraga juga tapi nanti konsisten, capek. Frankie, konsisten. Jadi kalau jadi jangan sekarang nih jalan-jalan. Kalau jalan sih biasanya patokannya antara 5 sampai 10 ribu langkah. 5 sampai 10 ribu. Jadi 1 sampai 3 kilo. Kalau nah, jadi kalau mau begitu gampang, Frankie. Kamu naik mobil kan, kebanyakan masalahnya kita naik mobil. Begitu masuk kompleks berhenti, kamu jalan kaki ke rumah. Nah, ini mobil juga saya ngerasain ada satu hal yang berbeda nih, Dok. Apa? Dulu kan saya senang sekali dengan mobil yang manual. Itu kaki dua-duanya kerja, kopling segala macam. Bahkan mobil saya tuh ada kopling remnya. Mobil saya nggak ada rem tangan. Jadi adanya rem kaki kanan, rem kaki kiri waktu mobil saya manual itu, Dok ya. Nah, itu sekarang karena mobil tuh matic, kaki kiri nggak dipakai. Itu problem. Jadi kaki kiri ini rada masalah gitu kan. Nah, ini yang saya kerjakan sekarang. Sekarang tuh kan kemarin dokter tahu kan saraf saya kejepit kan. Jadi saya belajar jalan ya. Biasanya sih sepedahan saya kuat sepeda 1 jam. Tapi sekarang saya kemarin beli sepeda statis, latihan tuh, Dok, 15 menit. Kalau sekarang udah bisa 20 menitan gitu ya. Karena target saya kalau udah 1 jam lagi saya berani turun ke jalan lagi gitu kan. Kalau enggak saya nyesain orang nanti. Terus jalan kaki pakai treadmill saya di angka sekitar 45 menitan itu masih sekitar hampir 5.000 langkah lah gitu. Jadi kombinasi lah, Dok ya, kayak gitu ya. Tadi itu cara menyiasati kalau ada orang bilang, aduh saya tuh nggak sempet kerja saya gini-gini. Saya bilang gini, kalau mau kerja saya kan kerja juga ada di gedung ya. Kalau di gedung begitu kerjaan udah nggak ada kerjaan, saya naik ke tempat parkiran, keliling-keliling jalan, sembari dengerin lagu, keliling-keliling itu bisa begitu. Atau pergi ke mall, keliling-kelilingnya jalan aja sekitar mall, udah pasti udah ada 5.000 dapat tuh, 10.000. Atau kalau misalnya mau masuk ke dekat perumahan, udah sampai ke kompleks, turun di tengah jalan kaki ke rumah. Biar mobilnya jalan sendiri ke rumah. Kalau nggak dipaksa begitu, kita nggak jalan. Iya. Saya nanti mau ajak si Miko lah, Dok. Kalau udah kuat jalan kaki jauh, artinya saya bisa. Sekarang kan masih jalan kaki masih sekitar 40 menit. Kalau bisa jalan kaki 1 jam lebih, saya ajak si Miko jalan-jalan. Ya kalau si Miko jangan lupa tuh dikasih brongsong. Tapi gitu orang loh. Miko itu, dia kelihatannya aja serem, Dok. Tapi hatinya mas lembut ayam, Dok.
Ya enggak, tapi Selembut bukan begitu. kelinci. Orang tetap aja takut Frankie, Iya, gede iya. banget soalnya. Ya. Kalau pakai brongsong kan orang ya dia berani deket-deket. Ntar si Mikonya ngeliatin saya melulu. Tega banget lu, gue dikasih beginian gitu. Supaya dia lebih manis kasih pita di atas. Si Mola itu, Dok. Oke, jadi udah tadi jenis, jumlah, jam, sama konsistensi olahraga nih, Dok ya. Ya. Ada yang kelima nggak, Dok? Mau jajan. Mau jajan. Itu yang artinya bikin gagal kita itu jajan. batasin. Kita batasin jajan, Dok ya. Ya, terutama gorengan loh, Frankie. Gorengan tuh minyaknya itu jelek loh. Gorengan karena Kurangin lah. kurangin gorengan ya. Jadi kalau biasanya gorengan tuh sehari tiap pagi, siang, sore, kita kurangin jadi pagi doang. Ya. Nanti lama-lama biasanya seminggu 5 kali, kurangin jadi 3 doang. Nanti lama-lama paling sekali seminggu lah, Ya, Dok. kalau bisa digeser yang direbus saja, Frankie. Iya ya. Rebusan lebih oke, jauh. Sebenarnya lah. kan ya kita bisa anjurin juga kan metode rebusan banyak, Dok ya. Iya. Nah, sekarang masalahnya gini, Frankie. Kamu tahu nggak? Kalau namanya goreng, itu ada lemak. Lemak itu kalorinya 9 kalori. Kalau protein sama karbo itu tuh 4. Dia 2/4 kali lipat. Jadi kalau bilang defisit kalori karena begitu makan gorengan udah naik. Dokter kan tadi bilang ke Ciamis ya? Ya. Goreng, tahu nggak artinya goreng, Dok? Apa? Jelek. Oh, goreng jelek. Goreng masih lumayan, tapi kalau dibilang jore tuh kasar. Gitu. Nah, berarti gorengan, sebenarnya kan saya mau nanya gini, Dok. Ada makanan Sunda nih, Dok, yang Sunda atau Jawa juga ada. Namanya serabi. Serabi. Ya, kalau di Bandung tuh kita bisa nunggunya pesen Itu jam nggak digoreng, nggak pakai minyak. Nah, itu aman nggak? Jadi gini, di serabi yang di Bandung itu ada satu tempat, kalau kita mau ke arah Lembang tuh pinggir jalan tuh di Setiabudi, kita pesen jam 9 dikasihnya jam 10. Ya, Ngantri lama banget. oke, nggak masalah. Tapi itu juga karbo, Frankie. Oh iya, dia punya tepungnya, Itu Dok ya. karbo. Hmm. Nah, sekarang kan makanya orang kadang-kadang ngurangin gorengan gitu. Gimana caranya? Yaitu pakai air fryer. Tahu air fryer? Tahu. Iya. Maksud itu nggak pakai minyak. Bahkan kalau ada minyaknya juga akan rontok ke bawah. Tahu nggak kenapa saya ketawa, Dok? Kenapa? Orang rumah itu dia beli gorengan, ngangetinnya pakai air fryer. Tapi tetap aja awalnya kan digoreng ya, Dok. Nggak, tapi kalau sekarang kan ada tuh orang misalnya ngegoreng pakai pasir apa-apa. Itu sudah dalam rangka untuk kurangin minyak. Karena minyaknya itu kalorinya tinggi sekali. Kerupuk pasir tuh enak. Itu juga kacang tuh, kalau kacang yang suka ada di lampu merah itu, yang kacang digoreng pakai pasir itu kacang. Oh, kayak enak kacang loh. kulitnya. Iya. Iya. Itu enak kan? Kacangnya lebih wangi. Manis, Dok. Lebih manis dan wangi ya. Beli aja nggak usah di situ, di plastikin juga ada kok. Kacang sangrai ya. Nah, udah 5 nih, Dok ya. Tadi jangan jajan. Terus apa lagi, Dok? Udah lah begitu. Tapi itu konsisten dilakukan terus ya, Frankie. Jangan anget-anget ayam. Sebulan gitu, besoknya kabul lagi. Ya. Itu. Tapi maksudnya saya juga jangan jatuh ke diet instan, maunya cepat, ya akhirnya nanti jatuhnya ke orang-orang yang nggak bertanggung jawab, dikasih diuretik, kemudian dikasih obat pencahar, dikasih narkoba dan segala macam, dikasih minum alkohol. Alkohol tuh juga mengurangi nafsu makan loh. Ya intinya kan gini, Dok. Kita kurangin konsumsi zat-zat masukan ke badan kita yang nggak perlu. Udah ketahuan cara yang perlunya adalah bukannya memasukkan lebih banyak bahan, tapi mengurangi masukannya kan, Dok? Nah, gitu kan, Dok? Dan memperbanyak pengeluaran, Iya. olahraga. Ya, Ya pokoknya kalau itu dilakukan sih, kalau menurut saya sih, so far itu pasti pelan-pelan dia akan turun. jangan karena punya duit banyak pakai obat sini, pakai obat itu, karena pakai obat nggak selalu bagus. Ya tadi kamu bilang kan ada obat, katanya ini tablet bisa bikin Iya. cepat kurus. Itu ternyata isinya kafein, Frankie. Dan itu di Amerika sangat banyak laku, Dok. Oh iya. Di Amerika itu kalau kita nonton TV di sana, TV itu iklannya dari TV channel 1 ke TV channel lain itu isinya kebanyakan iklan kayak gituan. Obat diet. Ya. Oh, industri besar tuh, Frankie. Gede Untungnya banget. besar. Karena itulah orangnya masih mau makan banyak tapi mau kurus. Nah, itu solusinya itu.
Nah, kalau menurut saya paling gampang ya kurangin makanannya dong. Iya dong. Iya, artinya lebih masuk akal, Dok. Dan kurang makanan artinya nambah di dompet. Gitu kan. Dan satu, kalau misalnya memang mau makan banyak ya olahraganya lebih banyak, keluarin lebih banyak. Biasanya 5.000 kaki, ini 15.000, 20.000 gitu loh. Nanti kalau untuk ngitung-ngitungnya segala macam barulah ke ahlinya, Dok ya. Kita cuma sekedar kasih tahu caranya doang. Kalau nanti detailnya silahkan hitung sendiri. Ya. Ya tidak tertutup kemungkinan nanti one day kita undang ahli gizi atau apa suruh ngomong gitu ya, lebih detail gitu loh. Oke, Dok. Saya mau melanggar nasihat dokter dulu. Mau jajan, Dok. Oke, thank you, dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!